Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Triwulansari, NIM 20180610035, Akuntansi 4D, Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Eratex Jaya Tbk yang saya kerjakan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai 1. Profil perusahaan. Yang kedua, analisis perbandingan. Yang ketiga, analisis rasio keuangan. Yang keempat, analisis common size, trend, dan DuPont. Yang kelima, analisis cross section. Yang keenam adalah analisis time series. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu mengenai profil perusahaan PT Eratex Jaya Tbk. PT Eratex Jaya Tbk adalah perusahaan tekstil yang melakukan aktivitas pemintalan, tenun, finishing, percetakan, pembuatan garmen. Perusahaan ini memulai bisnis pemintalan pada tahun 1974. Perusahaan ini memiliki markas di Surabaya, Indonesia. Produk utama dari perusahaan ini adalah baju-baju kasual, jaket, dan kaos. Produknya berkisar dari jeans 5 saku hingga celana fresh kasual dengan materi yang bervariasi dari denim hingga bahan Italia bermutu tinggi. Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2011, perseroan memiliki 3 anak perusahaan, PT Asia Tex Garmindo, yaitu PT Eratex Hong Kong, Ltd, dan PT Eratex Garment. Perusahaan ini tidak hanya menjual produk secara domestik, namun juga di pasar internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan dan analisis rasio. Seperti yang kita lihat, terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas selama periode 5 tahun dari tahun 2016 hingga 2020. Yang mana hasil presentasi tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Sebagai contoh yaitu total aset tahun 2017 dikurangi total aset tahun 2016 dan dibagi total aset tahun 2016. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan laba rugi. Bisa dilihat terdapat total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Untuk menghitung presentasenya pun sama seperti menghitung analisis perbandingan neraca, yaitu dengan menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, lalu dibagi dengan tahun pertama. Saya ambil contoh, total pendapatan tahun 2017 atas 2016, yaitu menghitungnya dengan cara total pendapatan tahun 2017 dikurangi dengan total pendapatan tahun 2016, kemudian dibagi total pendapatan tahun 2016. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan rasio likuiditas, yang mana terdapat current ratio dan quick ratio. Untuk current ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Dan untuk quick ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan utang lancar, yang kemudian dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu rasio leverage. Terdapat debt to asset ratio yang dihitung dengan menjumlahkan total utang dibagi dengan total aktiva. Sedangkan untuk debt to equity ratio bisa dihitung dengan menjumlahkan total hutang dibagi dengan total ekuitas yang kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas. Terdiri dari aset turnover yang dihitung dengan cara menjumlahkan penjualan dibagi dengan total aktiva. Sedangkan untuk receivable turnover dihitung dengan cara menjumlahkan penjualan dibagi dengan piutang. Setelah itu dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu analisis rasio profitabilitas. Terdapat gross profit margin dan return of equity, di mana untuk menghitung gross profit margin dihitung dengan cara menjumlahkan laba kotor dibagi dengan penjualan. Sedangkan untuk return of equity dihitung dengan menjumlahkan earning after tax dibagi dengan modal sendiri.
kemudian dikali 100% dan dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis common size. Untuk menghitung analisis presentase pada analisis common size dapat dihitung dengan cara yaitu untuk aset adalah semua aset dibagi dengan total aset. Sedangkan untuk liabilitas yaitu semua liabilitas dibagi dengan total liabilitas. Kemudian untuk ekuitas yaitu semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya analisis common size laporan laba rugi. Untuk mendapatkan hasil presentasenya yaitu total pendapatan yaitu laba rugi dan laba usaha dibagi dengan pendapatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis tren laporan posisi keuangan. Untuk mendapatkan hasil tersebut dapat dihitung dengan cara semua tahun pertama hingga tahun kelima dibagi dengan total tahun pertama. Contohnya yaitu pada tahun 2016 dibagi dengan tahun 2016 dan tahun 2017 dibagi dengan tahun 2016. Tahun 2018 dibagi tahun 2016 dan seterusnya hingga tahun 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis DuPont. Analisis DuPont yang dimana analisis ini akan menghasilkan ROE pada perhitungan setiap tahunnya yaitu tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Selanjutnya yaitu analisis cross section. Untuk rata-rata aritmatikanya dihitung dengan cara ROA tahun pertama hingga tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Karena periode tahunnya itu dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu sebanyak 5 tahun. Sedangkan untuk aritmatika nilai bukunya dihitung dengan cara ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Untuk menghitung rata-rata tertimbang dapat dihitung dengan ROA tahun 2016 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun. Kemudian dikali dengan ROA 2016. Begitu dengan seterusnya sampai dengan tahun 2020. Sedangkan untuk menghitung nilai bukunya sama dengan menghitung rata-rata tertimbang ROA, yaitu dengan cara nilai buku tahun 2016 dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Sedangkan untuk menghitung mediannya dengan cara median ROA tahun ke-1 hingga tahun ke-5, sedangkan nilai bukunya dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5. Dan ini adalah ROA dari PT Eratex Jaya Tbk. Itulah presentasi dari analisis laporan keuangan PT Eratex Jaya Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.